يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhala al-jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali kita panjatkan pujian kepada Allah. Semoga dilandasi dengan ikhlas mengharapkan rahmat Allah dan ampunannya di hari Jumat ini, yang mana kita sadar banyak kelalaian kita dalam menunaikan perintah Allah. Bahkan kita kadang-kadang masih tergelincir jatuh ke dalam apa yang tidak disukai oleh Allah. Namun dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, kita masih terpanggil untuk bisa beribadah di tempat ini, yaitu mengikuti sholat Jumat dan khutbahnya. Dalam hari Jumat ada keistimewaan menjadi menghapus dosa dari Jumat ke Jumat jika diniatkan dengan ikhlas dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kemudian karena ada kekhususan dalam salat Jumat yang disebut khutbah, kalau kita dari rumah melangkahkan kaki dengan niat mendengar khutbah sebagai salah satu bentuk thalabul ilmi, itu pun akan menjadi kemudahan untuk kita masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Tema siang ini mengenai bagaimana cara masuk surga, yaitu semuanya sudah ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Hanya tentunya kalau kita baca semua belum tentu juga bisa mengerti mana yang paling pokok dan paling paten cara untuk bisa masuk surga. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 142, Allah telah menyatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin.
Padahal belum nyata bagi Allah siapa yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata siapa yang bersabar. Jadi dalam ayat ini cara masuk surga adalah dengan berjihad dan bersabar. Kemudian dalam hadis dijelaskan, kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku dijamin akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan, yang tidak mau. Maka para sahabat heran, memang ada orang yang tidak mau masuk surga. Wa may yaba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga dari umatmu? Maka kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan siapa yang maksiat atau durhaka kepadaku dia sama dengan enggan atau tidak mau masuk surga, maka akan sebaliknya, yaitu masuk neraka. Nah, dari ayat dan hadis ini dua kunci utama untuk bisa masuk surga, yaitu berjihad membela agama Islam dengan sungguh-sungguh secara sabar, dan mengikuti sunnah, mengamalkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW dengan ketaatan dan tidak maksiat, serta beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, jangan menyelisihi sunnah alias berbuat bidah. Ini kunci yang paling gampang untuk masuk surga, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, sesungguhnya kalian tidak masuk surga disebabkan amal kalian. Apakah engkau juga ya Rasulullah? Benar, aku pun bukan karena amalku, tetapi karena Allah telah meliputi aku dengan karunia dan rahmatnya. Artinya hakikatnya masuk surga itu karena kita dirahmati Allah, disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dan dua kunci umat Islam yang dicintai oleh Allah, yaitu ketika mereka sungguh-sungguh mencintai Allah dengan mengamalkan sunnah dan memperjuangkan agama Allah. Ya, dalam surat Ali Imran ayat ke-31 Allah telah berfirman, qul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Jika kalian mengaku mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Amalkan Quran dan Sunnah, ulah sugan jeung cenah, ya. Karena sekarang ini di bulan Safar banyak orang yang menyebarkan berita-berita nggak jelas, nggak ada hadisnya, nggak ada perintahnya. Lalu disuruh beramal, nanti Rabu terakhir di bulan Safar kita harus berzikir seperti ini sekian kali, karena ini untuk membuang bala atau bencana di bulan ini. Menganggap bulan Safar sebagai bulan bencana aja itu sudah menyalahi akidah, ya, karena tidak ada dalilnya, ya. Belum lagi tadi membuat ritual-ritual yang tidak ada perintahnya dari Nabi, maka itu namanya bid'ah, ya. Jadi Allah telah memerintahkan, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian, keadaan kalian itu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, cukup ikutilah aku. Yuhibbukumullahu, nanti Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 54 dijelaskan juga, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku beriman, may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad, siapa yang surut dari memperjuangkan agamanya. Karena kata Syekh Said Hawa dalam kitab Al-Islam, murtad di sana tidak berarti langsung ngaku keluar dari Islam, tetapi sudah tidak ada cemburu ketika Islam dirusak, ya. Yang sering saya sampaikan, sekarang ini orang enak saja mengucapkan Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, tidak ada rasa dosa di hatinya. Dia sudah merusak agama Islam dengan mencampur aduk salam Islam dengan salam orang kafir, ya.
Ini kalau tidak ada giroh di hatinya dalam memperjuangkan Islam, Allah tidak rugi apa-apa. Mayyar tadda minkum an dinihi, siapa yang surut dari memperjuangkan agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaum, Allah pasti mendatangkan kaum yang lain, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, kaum itulah yang akan dicintai oleh Allah dan mereka pun mencintai Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, bukanlah satu yang menakjubkan kalau makhluk hamba mencintai Allah, karena Allah maha sempurna. Tapi yang paling mengagumkan dari ayat ini, Allah pun mencintai mereka karena apa yang telah mereka perjuangkan di jalan Allah. Apa saja itu? Adillatin alal mu'minin, mereka bersikap ramah, rendah hati ya kepada orang-orang beriman. Aizzatin alal kafirin, mereka bersikap tegas, keras terhadap orang-orang kafir ya. Kemudian yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Apalagi sekarang dengan medsos, kadang-kadang ustadz aja pada di komen negatif, ya nggak usah diperhatikan, itu orang yang suka mencela itu selalu ada ya, haters itu selalu banyak ya. Jadi jangan terlalu peduli dengan jumlah follower, jangan peduli juga dengan komentar hater. Kita mah harus mencari kasih sayang Allah, mencari ridho Allah, dan itulah kunci surga ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Tapi kemampuan untuk mencintai dan dicintai Allah dengan mengikuti sunnah, dengan memperjuangkan agama Allah itu merupakan karunia Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang Ia kehendaki, dan yang dijadikan orang begitu berarti memang dia pantas untuk mendapat kasih sayang Allah, pantas untuk masuk surga. Wallahu wasi'un alim, namun Allah memberitahukan Allah maha luas karunia-Nya dan Allah maha mengetahui siapa yang pantas untuk disayanginya. Dari sini para ulama menganjurkan bersihkan hati kita, niat kita betul-betul setia kepada Islam, setia kepada sunnah, setia kepada tauhid, jangan kepada yang lain. Maka Allah akan melihat hati kita dan meluruskan amal-amal kita ya. Hadis yang tadi disampaikan, kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Maka diuraikan oleh para ulama menjadi syurutul muslim, syarat-syarat muslim, syarat-syarat minimal agar jaminan Nabi berlaku bagi orang itu, yaitu dia tidak akan kekal di neraka, pada akhirnya masuk surga. Syurutul muslim arba'ah, syarat muslim itu ada 4 ya. Yang pertama tauhid, dia tidak mati dalam kekafiran, kemusyrikan ya. Imannya masih bertauhid, masih mengesahkan Allah, la ilaha illallah. Yang kedua inqiyad, di hatinya dia setia kepada syariat Allah, hukum Allah. Dia tidak menyetarakan hukum manusia dengan hukum Allah. Dia mengakui bahwasanya Allah sudah menurunkan aturan bagi semua manusia di muka bumi melalui para nabi dan rasul, dan rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW pun sudah membawa hukum yang harus diikuti oleh seluruh manusia. Itu harus diyakini di hatinya. Itu inqiyad ya, surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun, maka sekali-kali tidak, demi Tuhanmu mereka tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka berhukum kepadamu, fi ma syajara bainahum, dalam apapun yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak ada keberatan sedikit pun terhadap keputusanmu ya. Tingkat pertama tadi berhukum kepada apa yang dibawa Nabi disebut tingkatan Islam. Kalau tidak ada keberatan disebut tingkatan iman. Wa yusallimu taslima, kemudian mereka melaksanakan dengan sungguh-sungguh, berjihad dengan sungguh-sungguh, itu tingkatan ihsan. Jadi minimal walaupun kita mungkin masih hoream ya, kita melaksanakan sunnah Rasul, sholat berjamaah. Walaupun kita masih kadang-kadang lebar, kita tetap mengeluarkan zakat, itu tingkatan Islam. Artinya sudah melakukan ketaatan walaupun hati mungkin belum penuh lapang dada. Tapi kalau sudah lapang dada itu namanya iman. Kalau sudah bersungguh-sungguh berjuang itu namanya ihsan ya.
Itu nomor 2, yaitu inqiyad, terikat kepada syariat. Yang ketiga adalah baro'ah. Seorang muslim harus berlepas diri dari kekafiran, kemusyrikan dan para pelakunya agar dia imannya utuh. Ya, surat Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Engkau Muhammad tidak akan mendapati satu kaum yang memang beriman kepada Allah dan hari akhir sampai berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau dia kafir. Sesama muslim pun kalau dia memang menentang Allah dan Rasulnya, mungkin dia munafik atau mungkin dia durhaka atau maksiat, itu tidak boleh kita berkasih sayang dengan mereka. Apalagi dengan orang kafir. Sampai kita ikut-ikutan hari raya orang kafir, sampai memberi selamat kepada hari raya mereka, apalagi mengucapkan salam orang-orang kafir, itu sudah keluar dari hukum al-wala wal bara'. Kita harus punya setia kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman, dan bara', berlepas diri kepada kemusyrikan, kekafiran dan para pelakunya. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat disebut dakwah atau ajak, ya. Qul hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini adalah jalanku, yaitu aku menyeru kalian untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, baik aku maupun para pengikutku. Jadi kalau kita ingin diaku sebagai umat Nabi, harus ada peran serta dalam mengajak atau berdakwah. Nah, ini syarat minimal seseorang dijamin masuk surga oleh Nabi, yaitu TIBA, tiba, ya, tauhid, inqiyad, baro'ah dan ajak. Kalau ingin maksimal, tingkatkan 2 syarat utama masuk surga, yaitu mengamalkan sunnah dengan sungguh-sungguh serta berjihad di jalan Allah dengan jiwa maupun harta kita. Itulah yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli harta maupun jiwa orang beriman dengan memberikan surga bagi mereka. Semoga Allah mengokohkan keimanan kita dan menunjukkan kita jalan yang lurus, jalan yang menyampaikan kepada keridhoannya, kepada surganya, dan jalan agar kita berjumpa dengan Allah dan dapat nikmat yang paling besar, bertemu dengan pencipta kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum ditutup dengan doa, pada khutbah kedua ini saya ingin membacakan keterangan dari terjemah Departemen Agama atau Kementerian Agama apa itu jihad. Karena sekarang ini pemerintah seolah-olah alergi tentang jihad, tapi mereka menerbitkan terjemahan Al-Quran yang di dalamnya ada penjelasan apa itu jihad, ya. Jihad dapat berarti A. berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang Islam. B. memerangi hawa nafsu. C. mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. D. memberantas kejahatan dan menegakkan kebenaran. Jadi kita menuntut ilmu, thalabul ilmi bagian dari jihad, ya, walaupun sedikit bercanda tapi ada benarnya. Kalau kita ngaji di hari Ahad disebut jihad, ya, karena salah satu bentuk jihad adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dijelaskan pula jihad yang paling harus didahulukan, walaupun bukan yang paling besar, itu adalah jihadun nafsi wa jihadus syaitan. Berjihad melawan hawa nafsu dan berjihad melawan syaitan. Maratibu jihadin nafsi, tingkatan jihad melawan hawa nafsu. Li jihadin nafsi arba'u maratib. Untuk melawan hawa nafsu ini ada 3 tingkatan. Al-ula ayyujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqqi alladzi la sa'adata laha fi ma'asyiha wa ma'adiha ila bihi. Pertama, berjihad agar diri ini mau mempelajari petunjuk dan agama yang benar, karena tidak mungkin jiwa ini akan
bahagia kecuali dengan mempelajari agama yang benar dan petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Asaniyah, yang kedua, ayyujahidaha alal amali bihi ba'da ilmihi. Dia juga harus berjihad melawan hawa nafsunya agar menuntun jiwanya mengamalkan ilmu yang benar tadi setelah mengilmuinya. Wa illa, kalau tidak, fa mujarradul ilmi bila amalin ilam yadurraha lam yanfa'ha. Kalau hanya ilmu saja tanpa diamalkan, kalau tidak membahayakan dirinya, pasti tidak bermanfaat buat dirinya. Asalisah, yang ketiga, ayyujahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi. Dia harus berjihad membawa dirinya untuk bisa berdakwah dan mengajarkan ilmu ma la ya'lamuhu kepada orang yang belum tahu. Wa illa kana minal ladina yaktumuna ma anzalallah minal bayyinati wal huda. Kalau dia tidak mau mengajarkan, maka dia termasuk orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah berupa penjelasan dan petunjuk. Wala yanfa'uhu ilmuhu, dan ilmunya tidak akan bermanfaat baginya. Wala yunjihi min adabillah, dan ilmunya juga tidak menyelamatkan dia dari adab Allah. Yang keempat, ayyujahidaha ala sabri ala masyakid da'wati ilallah wa adal khalqi. Dia juga harus berjihad mengendalikan nafsunya, mengendalikan jiwanya agar bisa bersabar menghadapi persoalan dan masalah dalam dakwah, dalam mengilmui, mengamalkan maupun mendakwahkan kebenaran ketika menghadapi gangguan dari manusia, ya. Dan itu kesimpulan dari surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu merugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh, saling mewasiati dalam kebenaran, saling mewasiati dalam kesabaran. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, berselawatlah kepada beliau dengan selawat yang sebenar-benarnya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.